luar biasa. Terima kasih Pak Gembala memberi kesempatan untuk saya boleh ada. Terima kasih untuk pemuji Tuhan, luar biasa kalian semua. Hari ini kita dapat kesempatan lagi di minggu yang terakhir bulan yang ke-10. Cepat sekali waktu ini berlalu, bukan? Ini sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita masih dapat kesempatan. Ayo kita izinkan Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Depan sini, Bud. Ya, angkat. Barang ada yang mau duduk, bertiga di pas kok sana. Sini aja, Bud. Enggak apa. Ayo, ya. Semuanya pada bertiga. Ya. Coba nolak kiri kanan yang belum kenal siapa. Gak usah tanya nomor rekening, enggak penting. Oke. Ya, ini ada anak-anak saya, ada cucu-cucu saya juga di sini. Karena percaya nggak, saya tuh sudah dipanggil kongso dengan 5 buyut itu. Saya sampai heran benar. Kalah dengan saya semua. Sudah punya 5 cicit, saya bukan cucu. Begitu ketika cicit pertama setelah itu saya kaget begini. Itu tanggal 5 Juli 2021 yang lalu. Nah, Opa, Shalom sudah lahir. Senang toh? Saya sadar. Opa, Shalom sudah lahir. Ya ampun, kongso sudah. Betul-betul kaget, saudara. Maka itu bahagia sekali dapat kesempatan yang luar biasa. Ya, yang di Zoom, Instagram, Facebook, coba nulis operator saya baru yang tahu namanya. Jelas nggak suara saya? Ayo tulis sebelum saya ngomong lebih jauh. Daripada saya ngomong panjang-panjang nggak jelas juga nanti suaranya. Cepat nulis, kasihan yang tahu sudah melirik dulu. Jelas? Ayo Zoom, Instagram, Facebook, jelas ya? Semuanya ya? Baik, kita siap belajar. Ya. Bapak Gembala memberi tema yang sangat hebat. Injil itu bukan sekedar informasi, tetapi transformasi. Keren gak? Apa namanya? Awas lupa, ulang serentak. Injil bukan sekedar informasi, tetapi transformasi. Nah, mendengar kata transformasi, jangan mikir transformer. Apa sih itu filmnya? Tidak ada hubungannya. Mendengar kata transformasi, langsung yang keluar di otak kita apa? Perubahan. Yang lain semua anak-anak muda, kalian anak-anak bingung semangat. Ayo mendengar kata transformasi. Ini cucu saya dari Tulungagung datang juga. Hebat. Ayo transformasi, perubahan. Apalagi ini nggak jawab mulai kafir lah. Mau ditanya ketok yang diam saja. Ayo apa? Apa? Upgrade. Oh dia itu. Oh bapaknya upgrade. Apalagi perubahan. Upgrade cepat. Yang di rumah boleh nulis. Nanti Yanto akan bacakan. Upgrade. Ya perubahan. Ayo apa? Pak mikir apa kamu? Bapak saya jual di belakang. Ayo cepetan. Si Susan ini mikir Susan apa itu? Loh, kaget dipanggil aku ya, diajak ngomong transformasi perubahan, apalagi apa? Nah dengar, jangan bisik-bisik. Cepetan, saudara, satu lagi. Ayo apa? Transformasi, upgrade, perubahan, betul. Pembaruan. Nah ini Wakil Gembala Yulisa Senyum apa? Cepat jawab. Loh, pembaruan. Iya, salah semua. Iya, yang betul dari ulat menjadi kupu-kupu. Metamorfosis. Harus melewati apa? Yo. Apa nama harus ulat atau kupu-kupu? Metamorfosis. Kepompong. Entong. Enggak tahu kepompong. Entong. Iya. Nah, saudara, dalam hidup ini ada jenis hewan yang sama dengan ulat
dan dia juga mengalami perubahan, mengalami upgrade, tapi beda. Ular, cuma beda T dengan R. Lihat, ular mengalami transformasi enggak? Ganti kulit, melungsungi orang Jawa bilang. Tapi beda dengan ulat. Renungkan. Kalau ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu, itu perubahannya drastis, beda total. Ada yang ulang tahun hari ini, anak saya ulang tahun nanti dirayakannya, ya masa lilin beli sendiri. Tapi ular yang ganti kulit tetap ular. Nah, itu beda. Maka itu kalau bilang transformasi, upgrade, perubahan, belum tentu berubah. Ya betul tidak? Secara jujur, manusia itu lebih mirip model ulat atau model ular umumnya. Ayo, model siapa kita ini umumnya? Ular, mana ulo apa kita ini? Dalam istilah pasar ada ulo kon, itu jelek sekali. Kenapa aku bisa? Kenapa aku bisa? Kenapa tanya apa? Oh, Ria, ini saudara, ngerti nggak? Jadi tidak semua perubahan itu upgrade. Ular itu berubah karena ganti kulit, tapi model karakternya masih sama. Tapi kalau ular luar biasa. Walaupun hampir semua wanita pasti takut ular, betul nggak? Ada juga loh yang cowok takut ular, ada tapi dikit sekali. Tapi ulat itu luar biasa kalau ditransform, berubah sama sekali. Dari makhluk yang menjijikkan, geli, ya jalannya sudah rasanya ikut gatal rasanya, kakinya banyak, merusak. Tapi begitu waktunya tiba untuk jadi kepompong, berubah total hidupnya. Betul nggak? Jadi berguna buat menyembuhkan. Maka buah-buahan itu ada. Maka itu saudara, kalau gembala kita memberikan tema Injil bukan informasi tapi transformasi, artinya mari hidup kita diubah. Tolong tas-tasnya diangkat supaya bisa duduk. Setuju? Kita mengalami perubahan. Kita lihat ayat yang terkenal ini, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Udah? Multimedia siap? 2 Korintus 5, ada berapa terjemahan nggak di situ? Oke ya, siapkan. Ayo. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi, ayo baca. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Stop dulu. Ini transformasi. Harus menemukan tempat di mana. Saya ulangi, untuk mentransform hidup ini, maka tempat itu menentukan. Betul tidak? Contoh, orang sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan Yesus, tapi lingkungannya penjudi dan pemabuk. Mungkin nggak dia kuat baru dibaptis? Tempatnya salah atau betul? Salah. Betul, no. Nggak apa-apa, kamu berani jawab. Kepada yang tua-tua diam semua. Sama namamu? Loh kok tertawa nih? Namanya siapa? Eden. Wih, bagus kan ya? Yang ngasih nama papa atau mama aja? Oh, Jaden. Kamu Jaden atau Eden? Oh, Jaden. Ya. Terus kamu umur berapa? 6 tahun. Loh, enggak dulu besar-besar.
Bukan 11 kan ya? Jajan kamu hebat. Yang 8 tahun berani jawab loh, tuak mana gape? Apa nggak malu sama anak kecil? Jajan terima kasih walaupun salah, tapi memberi kamu penghargaan luar biasa. Satu tangan Mbak Jajan. Jadi tempat itu menentukan kita akan berubah terus ke arah mana. Kita ulangi. Jadi baca. Siapa yang ada di mana? Dalam Kristus. Saudara, tidak ada tempat lain yang bisa mentransform, merubah hidup kita kalau kita tidak disembunyikan masuk ke dalam Kristus. Tidak ada tempat lain. Kalau kita memilih tempat-tempat yang lain, yaitu tadi tetap mengalami perubahan, tapi cuma ular ganti kulit. Berubah nggak secara fakta? Berubah, tapi pribadinya nggak berubah. Maka itu mari panjatnya kita mengambil keputusan di dalam Kristus. Ini prinsip yang luar biasa. Kita buka, oke, saya baca dulu lanjutnya. Koma 1, 2, 3. Maka kita adalah ciptaan baru. Titik 2. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada terjemahan lain TSI yang YT apa? Yang ada saja. Kita lihat ya. Ini terjemahan baru. Oh, jangan bahasa Inggris, suruh pintar kita. Mana? Oh, bisa kamu baca di sini. Ya, Twitter berani ngomong. Baca di sini. Loh, katanya apa sih nggak kok? Wah, sih kamu juga tahu. Nanti kita makan bareng ya. Cerita mau nggak? Tapi kamu nggak boleh ikut papa mama, ikut oma aja. Mau? Saya senang kalau ketemu anak kecil gitu ya. Karena Tuhan Yesus ngajar, kita suruh belajar dari siapa? Anak kecil supaya masuk surga. Jangan belajar dari pendeta. Kayak politik pendeta. Belajar kepada anak kecil yang tulus. Amin ya. Makasih Jajan. Oke, jadi ada terjemahan lain. Update lah koyo. Ayo, awas kamu nggak update mulai hari ini. Kau Twittermu apa? Oh iya, di Zoom nggak ikut baca maksudnya. Oke, kita lanjut aja. Efesus 1. Semua firman yang disampaikan ditulis oleh Rasul Paulus. Passwordnya, tahu password, kata sandinya. Tahu nggak istilah kata sandi? Ya, artinya begini. Sebuah program yang kita punya di komputer, sehebat apa, canggih program itu, bisa dibuat untuk apa saja. Tapi kalau lupa kata sandinya, ada artinya nggak? Nah, ini kata sandi, password, untuk kita bisa membuka semua rahasia Tuhan. Ini udah Efesus 1 mulai ayat 4 atau 5 ya. Coba. Perikop kedua itu ayat piro? Perikop kedua. Nah, ini betul. Oke, ini ayat berapa ini? 4 ya. Betul. Ini perikop kedua. Iya. Ya, udah ya. Lihat. Ini yang membuat transformasi di hidup kita. Saya mau katakan bukan karena rajin doa puasa, bukan karena rajin ikut pelajaran Alkitab, bukan karena rajin ikut kelompok baca Alkitab, bukan rajin ikut doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Itu bagus enggak? Oh enggak kecuali doa terus. Oh, salah ngomong tadi. Coba dengar, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Ini enggak bagus, ini pemalas. Apalagi punya utang terus doa terus. Sing nagih enggak iso nagih HP-mu kok pateni. Itu kurang ajar betul. Setuju sih ngomong ini? Ada itu dia. Jangan. Jadi kebanyakan doa itu makin gak baik. Kalau selama ini. Karena hidup harus berubah. Oke? Kuncinya sebab. Ayo. Sebab. Ayo masuk. Di dalam Yesus.
Tuhan telah ngapain? Ini luar biasa. Semua surat-surat Paulus, 14 kitab ya, Paulus menulis 14. Dari kitab Roma sampai Ibrani, itu semua tulisan Paulus. Walaupun sampai hari ini beberapa teolog tidak mempercayai kalau Ibrani suratnya tulisan Paulus, tapi saya tetap percaya. Karena ada tanda-tanda ciri-cirinya Paulus di situ. Kita nggak bahas masalah ini. Nah, dari 14 suratnya Paulus, Perjanjian Baru itu dari Matius sampai 27 sampai Wahyu itu 27 kitab. Dan ini luar biasa. Kalau Paulus menulis 14 dari 27, berarti dia nulis berapa persennya? 51%. Dan yang luar biasa perhatikan, maka itu kalau tema dari gembala kita ini tema hebat. Injil itu bukannya cuma sekedar informasi, tapi itu transformasi. Mari kita tanyakan ke hidup kita. Ini sudah tinggal 2 bulan lagi loh tahun ini, November, Desember. Ayo kita jujur. Sudahkah Tuhan, sudahkah kita menikmati transformasi itu? Maaf ya kalau saya tanya. Misalnya ada di antara saudara orang Surabaya, sudah tua, ditanya, tante itu kapan dibaptis? Lupa, bapak itu Gupalawan belum ada. Itu Gupalawan itu dibangun tahun 61. Insinyurnya namanya Insinyur Lee, dosen sipil ITS. Rumahnya dulu di Legundi. Sebab salah satu anaknya namanya Catur, teman sekolah saya SMP. Jadi saya tahu betul waktu Insinyur Lee masih hidup, dia tunjukkan bisa main ke rumahnya di Legundi. Oh, ini dia yang bangun Tugu Pahlawan ini. Nah, dari dia saya beritahu sebetulnya dan itu miring Tugu Pahlawan itu. Oh iya, ditunjukkan itu salah yang mau, tapi luar biasa masuk dekat. Berarti orang ini sudah Kristen berapa tahun? Itu mencepat 63 tahun, tapi tetap ulo terus. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa, karena dia nggak mau berubah. Maka itu saudara, kekristenan kita tidak ditanyakan, tidak diukur sudah berapa tahun jadi Kristen. Kekristenan kita selalu diukur perubahannya. Sebentar, cita cucunya kemana kok nggak ada? Oh keluar, kenapa sih? Oh di mana? Oh di situ. Oh, ya dengerin ini saudara. Di dalam Yesus Tuhan akan atau telah? Telah. Ini penting. Telah apa? Memilih kita. Perhatikan waktunya. Ayo baca. Stop dulu, stop. Bingung gak? Kalau dunianya aja belum jadi, lah nenek moyang kita di mana? Hebat gak firman Tuhan? Ini luar biasa. Karena Tuhan tahu dan kenal kita sebelum ada Adam dan Hawa. Ini dahsyat sekali ketetapan keputusan Tuhan. Dengan 2 status, bahwa saudara dan saya sudah dipilih oleh Bapa di surga di dalam Kristus. Oh, matikan, mute, tolong Wilipus. Ini dahsyat sudah. Maka itu passwordnya, kata sandinya di dalam Yesus, tidak bisa di tempatnya lain. Dengan 2 tujuan dia memilih saudara dan saya untuk dijadikan apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini yang namanya transformasi. Hidup kudus dan tidak bercacat. Artinya sempurna. Dan yang hebatnya,
sebelum dunia dijadikan. Susah atau mudah nangkapnya ini? Susah. Karena kalau dunianya belum ada, berarti Adam dan Hawa belum ada. Nah, bersyukur saya itu mantan guru sekolah minggu. Ternyata dari anak-anak sekolah minggu saya belajar banyak hal. Satu kali waktu saya harus mengajarkan tema ini ke anak-anak, ada anak, dia kelas 6 SD, tapi kritis sekali. Om, bisa nggak untuk menjelaskan dengan gampang supaya kami ini ngerti kayak Jidun gitu, apa cepat. Dia ketemu mama mau Jidun, Om tanya waktu mama hamil kamu tuh ngidam apa? Kok menjadi anak yang hebat begini? Serius, anak-anak itu jadi apa dan siapa sangat ditentukan waktu mamanya hamil dia. Coba perhatikan. Menurut saudara, anak-anak itu sifatnya nurun papa mamanya atau tidak? Tidak. Nah, kita dengerin. Kalau anak-anak itu nurun sifat papa mamanya, ngomong aja 4 kakak beradik kandung, sama nggak karakternya? Nah, iya. Ternyata karakter itu tidak turun dari papa mama kecuali DNA. Dari Alkitab ini kita belajar, semua karakter kita itu terbentuk ketika mama hamil kita. Mama yang hamil disayang suami, disayang mertua, pasti lahir anak yang rame, periang. Kenapa? Karena 9 bulan 10 hari itu mama, suasana hati mamanya luar biasa. Hamil adiknya, anak kedua. Maaf saya cerita yang contoh yang sangat frontal, bedanya jauh. Hamil anak kedua dari papa dan mama yang sama dari anak pertama. Ternyata terjadi masalah dalam keluarga, suami selingkuh, mertua menyalahkan terus. Mama itu stres. Maka akan lahir anak, saya percepat ya, yang melankolis, penuh dengan tekanan. Itu hanya Alkitab yang bisa menyebutkan. Maka itu kenapa Alkitab mengajarkan, dan sejak saya mengerti kebenaran ini, kalau saya ketemu ibu hamil yang gak kenal pun, saya akan dekati kalau ada waktu untuk memberitahu. Jaga. 3 hari yang lalu saya diskusi dengan satu kelompok, ikut di dalam hari Kamis. Itu di dalam Kamis ya. Saya diundang untuk berbicara di sebuah kampus negeri di kota Kupang. Dan topiknya adalah generasi tanpa ayah, bagaimana mengatasinya. Nah, tiba-tiba masuk ke sebuah diskusi. Kenapa ada anak cowok tapi gemulai, anak cewek tapi tomboy? Dibahas. Nah, ternyata ada jawabannya di Alkitab. Sayang waktunya ya. Ternyata ibu yang, mama yang hamil, misalnya Tuhan menetapkan anak ini perempuan, tapi keluarga ini mati-matian ingin lagi. Nah, dunia kedokteran mempercayai keinginan yang salah itu merubah, ngeri sekali, merubah apa itu DNA, merubah apa istilah saya lupa jadi genetiknya merubah. Jadi anak yang diinginkan kebalikan dengan keinginan Tuhan akan jadi lain. Kaget mereka itu. Nah, walaupun dunia kedokteran mempercayai, tapi sampai hari ini bukti medis belum bisa ditemukan. Itu saya lagi tunggu. Tapi mereka ngaku anak itu laki dalam kandungan, tapi mama papa maksa pokoknya ingin perempuan. Kasihan. Nah, ini loh saudara, Alkitab itu luar biasa. Jadi mulai hari ini anak-anak yang belum menikah
Ya, siap Den, kamu mengerjakan menikah juga. Kalau istri hamil, jangan ingin laki atau perempuan, biar tunggu lahir. Dan saya maksa juga, walaupun USG-nya bilang begitu. Bisa salah nggak? Ya sudah. Jadi udah kok USG sampai yang 3 dimensi, sudahlah tunggu aja dia lahir. Pasti nggak akan salah. Juga nyiapkan nama, jangan. Nyiapkan pakaian, oh ini cowok mau warna biru semua, jangan. Tunggu lahir. Korbannya sudah banyak, jangan nambahin lagi. Jadi dunia kedokteran mengakui firman Tuhan ini, tapi mereka secara medis belum bisa membuktikan. Kenapa anak-anak yang dilahirkan dengan keinginan yang salah bertentangan dengan kehendak Tuhan bisa merubah? Itu mengerikan sekali. Jadi jangan beritahu semua orang supaya nggak salah. Oke, saya lanjutkan. Kok bisa sampai ngomong itu tadi gimana sekarang? Tidak, kamu ini tidak. Hamil mamanya ngidam apa? Sampai kau ngidam terkait dong. Maaf, ya nggak tahu bahasa tahu diam aja. Jadi dalam kandungan itu sangat menentukan 9 bulan 10 hari itu. Jangan sampai salah. Oke? Ayat 5. Hitung ya. Sebab di dalam dia. Nah, ini kedua. Ada kata di dalam nggak? Apa? Dalam kasih. Nah, saya ulangi lagi supaya nggak lari kemana-mana. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia itu ciptaan baru. Jadi transformasi di hidup kita oleh kuasa Injil harus terjadi di dalam Yesus. Kalau saya pakai istilah manusia dilahirkan, jadi semua kita harus dikandung di dalam Kristus. Kalau kita dikandung oleh yang salah, kita jadi salah. Dalam kasih. Bayangkan kalau hidup kita dibentuk, disimpan, diterami di dalam kasih. Jadi apa kita? Karakter Tuhan nyata di hidup kita. Dalam kasih Tuhan telah menentukan kita. Ya, menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ada 2 di dalam ayat 6. Ayo lihat ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Sudah 3 kata, in Christ, in Christ. Ayat 7. Baca. Sebab di dalam Dia. Sudah berapa? 4. Ini dahsyat sekali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Stop dulu. Kalau tidak ada Injil yang memberitahu kita bahwa penebusan bajingan-bajingan ini, kok ada yang namanya kok ini kantor bajingan. Tujuh, jangan-jangan ada bajingan yang siapa yang tahu. Maaf. Supaya saudara dan saya mantan-mantan bajingan ini. Orang Surabaya kalau ngomong, wah enak. Bajingan yang paling jatuh bajingan tangi. Itu kata nggak ada di suku lain, bajingan tangi. Kalau dia maaf. Nah, tidak ada yang bisa merubah bajingan tangi ini kecuali di dalam Yesus karena transfusi darah. Saya ulangi, hanya Injil, tulisan tertua di dunia, yang menyebabkan dalam dunia kedokteran ada transfusi darah. Sadar terus, sebelum Injil memberitahu dunia
bahwa salah satu cara terhebat kita bajingan-bajingan tengi ini diselamatkan karena dia mentembusi darahnya kepada kita. Lu aneh norak ini, luar biasa lu. Sehingga kita memiliki hidup yang baru karena kita ditembusi darah Yesus. Jadi kalau tidak ada korban Yesus di kayu salib, maka dunia kedokteran nggak ngerti konsep tembusi darah. Ini dahsyat sekali. Ini salah satu bukti yang luar biasa. Keren. Maka itu tulisan tertua tentang tembusi darah itu Injil. Tuhan Yesus transfusikan darahnya kepada kita. Amin. Maka itu sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya. Tadi siapa? 4 ya, di dalam 4 kali ya. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 7, ayat 8. Hitungannya sudah berapa? Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terus ayat 9. Yuk. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Ini kata bagus. Rencana kerelaannya. Saya ngerti nggak artinya? Sebetulnya Tuhan itu rela nggak sih? Loh, Dia itu rela nggak sebenarnya menyelamatkan kita? Enggak. Model ini kok direlain dia? Loh, sadar loh. Loh, betul tidak saudara? Ayo jujur-jujuran. Kalau saudara mau nolong orang, ngasih orang yang bernilai berharga, milih orang nggak? Ya jelas. Langsung bengkok-bengkok. Mau kita ngasih sesuatu, mikir, nah itu dia. Maka itu kata sesuai dengan rencana kerelaannya. Saya nangis. Kok mau-maunya dia menyelamatkan bajingan tengi kayak begini? Betul? Maka itu kalau saudara dan saya selalu sadar, bukan ingat betapa kurang ajarnya, najisnya, kotornya kita di masa lalu. Lalu dia bisa menebus kita. Cadar, kita nggak bisa sombong dan nggak bisa menghakimi orang lain. Siapa aku dulu? Maka itu kalau sampai ada orang suka menghakimi orang, itu pasti orang yang sadar dosaku dulu cuma dikit. Betul? Maka itu di surat 1 Yohanes, siapa itu orang berdosa di mata Tuhan? Keren. Orang berdosa di mata Tuhan kalau dia berkata aku tidak berdosa. Mana ada orang tak berdosa? Dan dosa kita ini bukan dosa ngenteng-ngenteng. Ya betul enggak? Dosa kita ini dosa yang berat-berat. Maka itu dia rela. Yaitu rencana apa bacakan? Kerelaan yang dari semula telah sudah berapa? 5 di dalam Kristus. Tidak ada di tempat lain. Ayat 9. Oh, ini 9, 10. Kembali. Oh, tidak bisa. Enggak, kopinya sudah ganti atau belum? Belum toh. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sudah berapa? 6 ya. Sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Ini klimaksnya. Setelah dari awal kita mengaku dosa, bertobat, masuk di dalam Kristus, dan itu proses terus berlanjut sampai kita dipersatukan dengan semua orang-orang benar. Ini dahsyat sekali. Nah, kira-kira kalau saudara dan saya sudah menikmati begitu hebatnya hidup di dalam Kristus, kira-kira kita bagaimana dalam hidup? Nah, itu sukacita kurang. Oke, saudara, pokoknya aja. Apa yang kita lakukan, maaf ya,
kalau ketemu anak kecil kecemplung septic di sini, penuh dengan kotoran marah. Nggak tahu ini anaknya siapa, saya cuma beri ilustrasi. Kalau diambil dan kita angkat dia jadi anak kita, kita adopsi dia jadi anak kita, anak ini bagaimana hidupnya? Ayo, anak ini bagaimana reaksi hidupnya? Makanya kalau cuma sukacita atau kurang. Betul. Sudah nggak tahu anaknya siapa, ditemukan di dalam tempat kotoran orang, lalu diadopsi. Mendapat warisan nggak? Itu yang penting. Nah, itu loh kita, saudara. Arti di dalam Injil itu bukan cuma informasi, tapi transformasi. Coba kliknya di Google, ya. Indra Tamang. Ada internet di laptop? Cari Indra Tamang. Saya kagum pada anak ini. Dia orang Nepal. Awal tahun 70-an, dia ini karyawan hotel. Hotel satu-satunya di Nepal. Nah, dia pegawai paling rendah, cuma bersihin meja makan. Nah, hari-hari itu ada kakak beradik membuat film dari Hollywood. Dan buat filmnya zaman itu sangat susah, alat-alat nggak secanggih sekarang. Kira-kira 6 bulan kakak beradik laki perempuan ini ada nggak? Indra Tamang. Di situ coba cari. Ini orang keren, saya nggak kenal dia, tapi ketika namanya muncul di koran-koran waktu itu, saya lupa tahun 2000 berapa, saya kagum. Anak yang nggak punya masa depan sama sekali. Nah, selama sekian bulan, 2 tamu hotel di mana Indra Tamang ini bekerja melihat anak ini kok baik sekali, sopan, penuh aturan. Ada yang ketemu? Ya, ada nggak? Di laptop, ya. Nah, ringkas cerita, waktu mereka balik ke Amerika, mereka uruskan surat, dan 2 kakak beradik nggak menikah. Akhirnya Indra Tamang dibawa ke Amerika. Ini dia, ya, jadi orang hebat. Dan ketika sampai Amerika, saudara, orang Nepal, jadi kayak Chinese model. Terus mereka kakak beradik melihat, dia ini kok senang dengan kamera. Di sekolah kan, ya di sekolah kan ada berita juga, ini keren sekali. Udah, dan ternyata orang tua angkatnya ini makin sayang karena anak ini rajin, jujur. Nah, sejak itu dia ikut 2 orang itu main film, syuting film kemana saja. Terus sampai suatu hari mereka berdua meninggal satu persatu. Ternyata 2 orang ini membuat surat wasiat. Setelah mereka meninggal, surat wasiat dibacakan oleh pengadilan, yaitu gempar Amerika. Seluruh kekayaan 2 orang ini jadi warisan tunggalnya. Rumah, istana, perhiasan, semua. Ada beritanya nggak sih? Dikit, Bapak. Nah, ngerti nggak bisa? Saya nggak tahu sekarang bagaimana ceritanya karena saya nggak mengikuti lagi. Nah, kira-kira apa bayangan saudara kalau kita ini Indra Tamang diadopsi oleh orang seperti itu? Kira-kira kita bagaimana? Ayo kita kira-kira. Mana habisnya? Saudara, nggak cukup hanya kata berterima kasih kepada Tuhan, nggak cukup. Ini luar biasa. Bukan apa-apa dan bukan siapa. Oh, sudah ada bukunya ya, itu dia. Apa judulnya? Oh, yang nulis ya.
indra tamam. My Curious Years with Charles Henry Ford. Oke, nanti cari sendiri. Nah, ketika saya tahu berita ini, saya terus menempatkan diri. Betapa saya berharganya diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus Tuhan itu. Amin. Betapa berharga. Tapi jujur, jangan tersinggung. Orang yang sudah kaya dari sononya bisa nggak menikmati seperti ini? Jawab. Bisa nggak? Nggak bisa, Jidan. Nggak suki dari dulu. Saudara, ayo kita sadari siapa kita. Di dalam Kristus kita adalah manusia baru, kejadian baru, ciptaan baru. Itulah kuasa Injil. Maka itu jangan kita pernah keluar dari kasih karunia itu. Amin. Jangan kita pernah keluar dari kasih karunia itu. Maaf, seandainya indra tamam itu hatinya jahat. Ketika orang tua angkat itu masih hidup, ternyata hatinya jahat. Bakal nggak dia mengalami kemuliaan dalam arti cerita yang luar biasa? Tidak. Maka itu saudara, jangan kita berbuat jahat kepada Tuhan dan melukai hatinya karena kekurangan ajaran kita. Jangan. Tetaplah bertekun dalam Injil itu, sebab proses hidup kita masih berjalan terus sampai kepada kemuliaan yang Tuhan berikan. Saya cuma tanya, mikir saja. Ada nggak orang-orang nggak tahu berterima kasih? Nah, ternyata ada orang nggak tahu berterima kasih karena merasa itu hakku kok. Jahat sekali orang yang begitu. Aku kan nggak minta, misalnya indra tamam ini melakukan kejahatan terus diprotes oleh banyak orang. Terus dulu aku kan nggak minta, mereka minta aku untuk pindah ke Amerika. Kira-kira kalau saya ketemu orang kayak gini, kok enak dia apa? Masukkan blender semua. Ini kurang ajar, betul nggak tahu berterima kasih. Itu hal yang menyebabkan kita tidak bisa lagi menikmati Injil kasih karunia itu ketika kita dengan sengaja keluar dari Kristus. Kita buka ayatnya, Ibrani 12 ayat 15. Dan ternyata ada orang-orang yang kurang ajar betul, sudah diselamatkan, masih berani melawan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Stop dulu. Apa itu kasih karunia Tuhan? Injil. Betul tidak? Jangan menjauhkan diri dari proses pengampunan yang Tuhan beri kepada kita gratis. Ingat, kita ini mantan bajingan tengik. Setuju? Yang tersinggung berarti saudara sombong gitu. Jangan kita merasakan jangan kita memberikan kesombongan. Ada orang yang sudah diselamatkan oleh Injil tapi keluar agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ngeri loh sekarang. Jadi begini, orang yang sudah diselamatkan oleh Injil dan sudah ditransformasi oleh kuasa Yesus, dan orang itu tinggal di dalam Kristus, tiba-tiba dia keluar. Gimana cara dia keluar? Tidak mau mengampuni orang lain. Tidak mau mengampuni orang lain. Orang yang punya kepahitan, akar pahit, orang itu tidak mengampuni.
timbul kepahitan. Dengarkan kalimat ini. Setan sangat hafal ayat. Maka itu setelah setan tahu ada firman ini, Ibrani 12 ayat 15, maka setan dengan gampang menarik kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, tapi ditarik keluar. Dan cara setan mancing kita keluar dari kasih karunia, dari dalam Kristus itu, gampang, dengan tersinggung. Catat ini. Setannya buat setan membuat kita keluar dari kasih karunia. Gampang atau susah? Sangat gampang. Ada enggak orang enggak diapa-apain, cuma dipeleroin, bisa marahnya luar biasa. Bahasa Indonesia dipeleroin itu apa ya? Dilirik. Bukan dilirik, masih enak. Prototi. Makanya itu kalau nggak bisa bahasa Jawa itu dipeleroin. Ya, apa ya? Buang muka oke kita aja. Ada nggak orang begitu marahnya karena dibuang, ada orang buang muka ke dia? Ada nggak? Jawab. Nah itu orang sombong. GR bener lu siapa ya? Bintang baru juga tidak. Masa cuma buang muka itu bisa marahnya luar biasa? Lu nggak tahu siapa gua? Dan memang kan gua mau tahu. Ngerti? Saudara hati-hati. Jadi setan itu membuat kita keluar dari kasih karunia, keluar dari Injil, sehingga kita timbul kepahitan. Itu enggak susah. Ingat ini. Apalagi kalau ada murid Yesus modelnya kayak tahun Jepang. Tahu tahun Jepang? Belum dipegang sudah pecah. Jangan seperti itu. Ada nggak orang suka tersinggungan? Mas mau kebun binatang. Ini orang hebat, suka tersinggung, bertobat. Kasihan kalau ada orang yang suka tersinggung itu, kasihan sekali hidupnya. Capek dia seperti itu. Betul? Orang gampang tersinggung, di mata dia nggak ada orang benar, semuanya salah. Betul nggak? Bakalan capek nggak orang hidup seperti itu? Rugi besar. Nah, orang seperti ini itu nggak cuma merusak dirinya. Baca baik-baik. Siapa yang dirusak? Orang-orang di sekitar. Maka itu disebutkan yang keluar dari kasih karunia, artinya punya dendam kepahitan, akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Contoh, kamu bacakan TSI-nya, Filipus ada nggak? Di situ ada, nggak di layar Zoom. Ada ya? Coba ini pakai ini, bacakan. Waspadalah supaya jangan seorang pun di antara kalian meninggalkan kebaikan hati Allah. Nah, jangan meninggalkan kebaikan hati Tuhan. Itu Injil. Terus? Karena orang semacam itu akan menjadi seperti tanaman beracun. Tanaman beracun terus? Yang bisa menularkan kenajisannya kepada anggota jemaat yang lain. Ampuni kami. Menularkan. Jadi jangan main-main kalau kita ditarik keluar, dipancing setan keluar dari kasih karunia, dari Injil. Hati-hati. Menjadi seperti tanaman beracun. Dan ini sudah terjadi di banyak gereja sampai bisa pecah, betul? Karena satu orang gosip sana, gosip sini, merusak semuanya. Saudara, seharusnya kita mengerti kalau taktik setan sejahat ini, betul tidak? Harusnya kita mengerti. Maka itu kalau sampai setan mulai ganggu-ganggu kita, kritik-kritik kita, hadapi dengan kasih. Jangan kita terpancing atau terpengaruh. Jangan.
Pokoknya begini ya saudara, setelah kita mengerti firman ini, dengan berbagai macam cara, si setan akan berusaha menarik kita keluar. Tahu kata diberi umpan? Tahu diberi umpan? Nah ternyata maaf, nggak sedikit yang mengaku murid Yesus mau dipancing keluar dari kasih karunia ini, sehingga timbul kekecewaan. Sebelum benci ya, benci sudah tinggi sekali. Nah, perhatikan hal-hal kecil. Satu, jengkel. Dari mana kamu kok lama sekali? Dari mana? Pulang? Oh enggak, ya udah dulu tak cari kamu gimana. Ingat, sebelum benci itu sudah besar sekali. Mulai dengan jengkel. Jengkel itu hal besar atau hal kecil sebenarnya? Kecil. Kalau bahasa Surabayanya gergetan. Benar ya. Gampang gak kita gergetan dengan orang lain? Gampang sekali. Bisa suami gergetan sama istri gergetan sama suaminya. Bisa tuh. Hati-hati. Ini umpan pertama dari si iblis, dibuat gergetan jengkel. Naik dikit, nggak suka aku dengan kamu, nggak suka. Dan mulai dong, naik lagi. Sebetulnya kita harus menang setelah tahu taktik setan menarik kita keluar. Itu nggak saya ngomongin. Harus kita tahu langsung. Maka itu maaf karena bodohnya kita. Kenapa mau dipancing oleh setan? Jadi mulai hari ini, kalau ada hal yang membuat gara-gara, tahu kata gara-gara, pokoknya kita dipancing untuk tersinggung, untuk marah, untuk apa? Senyum saja. Gak usah doa puasa kelamaan. Serius. Dalam pengalaman saya, bukan doa puasa yang membuat setan itu pergi, senyum. Coba Anda, kalau setan ganggu-ganggu kita, terus kita mesam-mesam gitu, setan itu jengkel. Kok gak mempan hari itu? Loh betul tidak? Maka itu kekuatan senyum itu membuat neraka sepi, saudara. Karena apa? Kita gak mempan. Tapi jangan iya dulu. Kalau yang kecil-kecil dia ganggu, kita menang. Setan akan kirim yang besar. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, ada orang maki-maki, tetap senyum. Ya, kalau bengok lagi bilang, aku budak. Ngerti nggak? Nah, kalau orang dibilang aku ini tuli. Dia kan betah-betah terus. Nah itu dia kan minggir. Lalu apa aku ngomong sampai ngomong budak? Lo serius? Maka itu senyuman itu lebih kuasa daripada doa puasa. Ketika setan datang mancing kita untuk keluar dari kebaikan Tuhan. Maka itu rugi kalau saudara dikit-dikit tersinggung. Lagi berdiri anak-anak sebelah kanan ada orang matanya kelilipan, terus matanya gede-gede. Aku ngobrol ya. GR sekali sebelum. Lu ada gak orang seperti itu? Maka itu jangan bodoh lah saudara. Setelah hari ini kalau kita tahu betapa kurang ajarnya setan, selalu ingin tarik kita keluar dari kasih karunia. Harus ngerti. Setuju? Berapa? Saya sering memberi ilustrasi ini. Contohnya ya, saudara lagi berdiri di satu tempat menunggu seseorang, menunggu sesuatu, terus ada orang lewat di depan saudara, terus bilang, anjing kamu. Jangan marah. Lu kok nggak amin? Jawabannya, maaf anjingnya yang mana? Lu betul nggak? Lu betul? Sekarang saya balik. Anjing asli kita katakan begitu. Apa reaksinya? Anjing lu. Apa reaksinya anjingnya? Iya. Nggak ngerti. Ngelirik aja enggak.
Ini lo gobloknya kita. Yang bukan anjing kok marah. Yang anjing bener saya nggak marah. Memang aku anjing, lo mau apa? Lo ngerti gak ilustrasi ini? Berapa banyak kita terpancing untuk keluar dari kasih karunia. Hati-hati. Mobil baru beli diserempet, nggak usah ngamuk. Kasihan bengkelnya nggak semangat ya, tapi yang ganda itu. Oh nggak amen, betul nggak? Jadi nggak apa-apa. Ya sudah waktunya tuh ya mau gimana lagi. Maka itu kalau saudara suka marah-marah, kalau barangmu rusak bertobat. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Betul? Nggak apa-apa. Lo ngerti atau nggak jajak ngomong? Saudara marah pada penjual peti mati? Saudara marah pada penjual peti mati? Padahal nggak baik loh orang ini, ngarepin apa? Ya sudah. Saudara marah pada yang punya apotek? Padahal dia ngarepin orang sakit. Lu ya tuh tidak ngomong. Maka itu setan buat apa saja senyum. Amin. Cuma satu yang namanya. Saya ulangi, setan buat apa saja senyum. Nanti dia akan kejut-kejut. Karena kok kamu nggak kena? Itu kemenangan yang luar biasa. Coba senyum kiri kanan dulu. Ayo. Sudah jelek, nggak mau senyum. Oh enggak, maaf. Saudara, jadi senyum itu membuat setan itu KO. Siap ya? Jangan mau kita keluar dari kasih karunia sehingga timbul akar yang baik, kebaikan di jalan. Itu membuat kita keluar dari Kristus Yesus. Jangan sekali-kali. Filipi 4 ayat 13. Waduh, kembali di dalam dia itu ada kemampuan yang luar biasa. Berapa perkara? Artinya berapa? Bukan banyak, semua masalah apa saja dapat aku tanggung. Karena fitness. Belum banyak karena fitness jadi kuat, begitu? Tidak, tapi di dalam dia lagi yang memberi kekuatan kepada. Ini sungguh luar biasa di dalam Kristus. Amin. Wih, amin, jajan. Oh, kamu kok minta selalu jajan. Kamu kasih makan apa sama papa mamamu? Gitu. Amin. Telat, jajan lebih dulu. Hebat kamu. Siap ya, mau berubah? Jadi di dalam Kristus, saudara, kita itu bisa menghadapi apa saja. Maka itu senyum kepada setan itu membuat mereka kejat-kejat. Nah, bahasa Indonesia kejat itu apa ya? Kejat-kejat itu masih lebih enteng daripada kejat-kejat. Pokoknya ngerti. Jadi bukan baca Alkitab setan diusir, tidak. Setelah kita baca firman ini, ada orang yang gak kuat hidup. No, kita lihat. Setelah kita baca Filipi 4:13, ada orang berkata gak kuat aku gak kuat. Lo ada tidak? Nyatanya ada. Kalau ada berarti dia di luar Kristus. Tapi yang di dalam Yesus sanggup menghadapi semuanya. Seberat apapun. Amin. Jangan gue terima kasih kamu pintar sekali. Di dalam Kristus, di dalam Kristus pegang itu, maka kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Saudara, pokoknya tidak ada lain lebih indah selain hidup di dalam Kristus. Pasti kita diberi kemampuan yang hebat sekali. Yakin? Berani hadapi hidup? Berani menghadapi badan, berani menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, mencenong. Sungguh dites habis ini. Jangan menunjuk-nunjuk. Nggak apa-apa. Orang-orang itu baik untuk kita. Amin. Jadi kalau ada orang yang menjengkelkan, mencenong,
Sering-sering ketemu ajak makan, kita yang banyak. Karena orang-orang itu menolong kita untuk cepat sempurna dalam proses. Di dalam Kristus itu ada segala-galanya. Jangan mau dipancing keluar. Betul? Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan buat sendiri. Katakan aku kuat di dalam Kristus. Saya ngomong semuanya. Aku kuat di dalam Kristus. Oh iya, jadi itu sini kamu ngomong supaya dilihat om tadi. Harus pakai sandal. Tirukan, kamu naik ke sini. Naik ke sini ya. Ayo, kaki kamu tirukan jadi. Gimana? 1, 2, 3. Aku kuat di dalam Kristus. Ya, ulang. 1, 2, 3. Aku kuat di dalam Kristus. Wih, yang tua-tua malu sama dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Pak Gembala, silakan.